Pernahkah kamu membayangkan sebuah kota yang begitu makmur namun perlahan tenggelam dalam kesombongan, kekejian, dan penyimpangan moral? Kota yang dulunya dihuni oleh manusia-manusia yang diberi kesempatan untuk bertobat namun justru menentang peringatan langit. Hari ini kita akan masuk ke dalam kisah kaum Sodom, sebuah peradaban yang bukan hanya dikenang karena kehancurannya, tapi juga karena pesan moral yang terus bergema sepanjang sejarah manusia. Kaum Sodom bukan hanya cerita tentang azab dan kehancuran, ini adalah kisah tentang kemanusiaan yang hilang arah. Diceritakan dalam 3 kitab suci besar, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Nama Sodom yang terus menjadi simbol untuk dosa yang tak terampuni, untuk masyarakat yang menolak kebaikan dan membenarkan keburukan. Tapi benarkah kaum ini hancur hanya karena satu dosa tertentu, atau ada sesuatu yang jauh lebih besar dan kompleks di baliknya? Menurut tradisi Islam, kaum Sodom tinggal di wilayah yang kini diyakini berada dekat Laut Mati di antara Yordania dan Palestina. Mereka dipimpin oleh seorang nabi bernama Lut yang diutus untuk memperbaiki moral dan memperingatkan mereka akan murka Tuhan jika terus melakukan kerusakan. Tapi mereka tidak menggubris, bahkan mereka menolak dan menghina peringatan itu, menganggapnya sebagai gangguan terhadap kebebasan mereka. Lut tidak hanya menegur perilaku seksual menyimpang yang dilakukan kaum itu, tapi juga mengkritik kebiasaan mereka menindas pendatang, mempermalukan tamu, merampok orang asing, dan menjadikan kekuasaan sebagai alat penindasan. Mereka tidak hanya menyimpang secara moral, tapi juga secara sosial. Mereka menciptakan sistem masyarakat yang menganggap kekejaman sebagai hal biasa. Ketika malaikat datang dalam wujud manusia untuk mengunjungi Lut, warga kota malah mencoba memaksa masuk dan memperkosa mereka. Ini adalah puncak dari kebejatan, sebuah tindakan brutal yang menunjukkan bahwa mereka sudah kehilangan rasa malu, kehilangan kemanusiaan. Saat itulah perintah turun. Azab pun diturunkan secara tiba-tiba tanpa ampun. Kota mereka dibalikkan, langit menghujani mereka dengan batu panas dan suara dahsyat memecah bumi. Namun ada satu hal yang menarik, istri Nabi Lut meskipun tidak termasuk pelaku kejahatan langsung, tetapi menjadi bagian dari kaum yang diazab. Mengapa? Karena ia membela mereka dalam diam. Ia tidak ikut memperbaiki, ia memilih diam sebagai bentuk perlawanan terhadap kebenaran. Ini adalah peringatan bahwa dalam kejahatan sistemik, diam pun bisa menjadi dosa. Di masa modern ini, banyak yang mulai mempertanyakan kebenaran kisah Sodom dari sisi ilmiah. Beberapa arkeolog meneliti situs bernama Tal El Hammam, Yordania, yang menunjukkan bukti kehancuran akibat panas ekstrim. Benda-benda di sana meleleh, bangunan hangus seperti dilalap ledakan besar. Bahkan ada yang menyebut kehancuran itu mirip ledakan nuklir kecil. Para ilmuwan menyebut kemungkinan terjadinya ledakan meteor di udara seperti yang terjadi di Tunguska, Rusia. Tapi peristiwa itu terjadi ribuan tahun lalu dan seolah sesuai dengan deskripsi dalam kitab suci. Namun yang paling penting dari kisah ini bukanlah apakah meteor itu benar ada atau di mana lokasi kota Sodom. Yang paling penting adalah pesan moral yang di bawahnya. Kaum ini hancur bukan hanya karena penyimpangan seksual, tapi karena mereka kehilangan rasa kemanusiaan. Suka menindas yang lemah, merendahkan pendatang, dan menolak peringatan kebenaran. Mereka bangga dengan dosa dan menjadikan keburukan sebagai norma. Bukankah kita mulai melihat gejala seperti ini dalam masyarakat modern? Beberapa orang hari ini menolak mentah-mentah kisah ini, menganggapnya mitos kuno yang digunakan untuk menindas kelompok tertentu. Sebagian lain justru menjadikannya pembenaran untuk membenci. Tapi keduanya lupa satu hal, kisah ini bukan tentang siapa yang kamu cintai, tapi tentang bagaimana kamu memperlakukan sesama manusia, tentang keadilan sosial, tentang tidak menindas yang lemah, tentang tidak menjadikan kekuasaan sebagai alat menekan yang tak berdaya. Jika kita jujur, mungkin sebagian masyarakat kita hari ini tidak jauh berbeda dengan Sodom. Lihat bagaimana kekayaan bisa membuat orang sombong. Lihat bagaimana kebenaran dikubur oleh kekuasaan. Lihat bagaimana pendatang diperlakukan, bagaimana suara kecil diabaikan. Mungkin Sodom tidak pernah benar-benar hilang. Mungkin ia ada dalam bentuk yang berbeda hari ini. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil? Bukan untuk menghakimi orang lain, tapi untuk bercermin pada diri sendiri. Apakah kita sedang menjadi bagian dari sistem yang diam-diam menolak kebenaran? Apakah kita juga menjadi saksi yang diam terhadap kejahatan? Kisah kaum Sodom bukan hanya tentang hukuman, ini adalah peringatan bahwa sebuah bangsa sekuat apapun bisa hancur ketika moralitas dikorbankan demi ego, ketika kesombongan menggantikan welas asih, dan ketika manusia mulai merasa bahwa mereka lebih tahu dari Tuhannya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kamu merasa konten ini membuka wawasanmu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan terus menyelami kisah-kisah sejarah yang menggugah hati dan pikiran.